Tetapi ketika kita mengangkat tangan, lalu tidak pertolongan dari Tuhan, Tuhan seakan-akan diam kepada kita, Tuhan seakan-akan masa bodoh dengan kondisi dan keadaan kita dan masalah kita. Saudara, justru di sini kita harus belajar bagaimana kita menjaga hidup kita. Kita menjaga apa yang kita dengar. Iblis mengatakan kepada Yesus dan Yesus mendengar, tapi Yesus menjaga telinganya. Dia tidak mau terpengaruh dengan perkataan iblis tersebut. Karena yang dikatakan iblis semuanya jelas, hanya untuk menyenangkan daging manusia. Dikatakan sini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Berbicara kuasa, Tuhan punya kuasa. Dia bisa memerintahkan malaikat dan bahkan ketika dia ada masalah, malaikat bisa menolong. Saudara, berapa banyak yang saudara lakukan dalam kehidupan ini? Sering kita merasa, kita kan sudah jadi anak Allah. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Saudara, di dalam kehidupan kita, salah satu jendela yang ada, yang masuk ke dalam pikiran kita, yang membuat kita punya pola bangunan berpikir selama ini, tidak ada lain lagi, yaitu telinga kita. Apa yang kita dengar selama ini, baik itu berita, baik itu apapun juga, mungkin orang berbicara, berkata-kata kepada kita, sering itu masuk dalam pikiran kita. Coba, kalau ada orang yang berbicara yang menyakitkan, ada orang yang berbicara sembarangan, justru itu membuat hati kita sakit. Saudara, di sini kita harus belajar bagaimana kita bisa berpuasa dari pendengaran-pendengaran yang hanya menyenangkan daging kita. Tapi kita harus bisa berpuasa dari apa yang kita dengar semua itu. Kalau selama ini hanya memuaskan hati dan perasaan kita. Tetapi sekarang kita mengalihkannya untuk kita hanya mendengar apa yang semua kita dengar itu untuk menyukakan dan menyenangkan telinga Bapa di surga. Saudara dan saya yang punya tugas untuk menjaga itu. Supaya kita bisa menyenangkan Bapa di surga. Supaya ketika apa yang Bapa dengar itu menyenangkan hatinya. Kita yang punya kewajiban untuk menjaganya. Di dalam kehidupan kita saudara, coba. Ketika kita mendengar mungkin berkumpul dengan tetangga kita. Mungkin ketika berkumpul bapak-bapak di Posis Kamling. Yang ibu-ibu bertemu saat arisan. Mereka begitu senang mendengar ada berita-berita. Apalagi berita-berita yang sangat fenomenal. Berita-berita gosip yang sangat fenomenal. Dia begitu senang untuk mendengarnya. Bahkan bukan hanya senang, tertarik. Ketika dia belum mendengarnya pasti akan berkata, ayo dong ulangin lagi. Apa yang tadi diperkatakan. Apa yang tadi dibahas. Karena itu menyenangkan dagingnya. Saudara, belajarlah mulai hari ini. Bagaimana kita bisa berpuasa dari pendengaran yang tidak baik. Pendengaran yang hanya mendukakan hati Tuhan. Dari apa yang kita dengar selama ini. Selama ini kalau kita mau jujur, yang kita dengar, semuanya yang hanya berusaha untuk menyenangkan kita. Ketika saudara dan saya mendengar apa yang tidak kita inginkan, apa yang menyakiti hati kita, kita kecewa. Aduh, lebih baik kita tidak mendengarnya. Saudara, tapi mulai hari ini, sejak kita hidup di dunia ini, mari kita harus belajar untuk mengalihkan apa yang kita dengar. Jangan lagi kita mendengar sembarangan. Karena ini sangat berbahaya. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar apa yang menyenangkan daging kita, maka kita akan menuntut. Karena pola bangunan berpikir kita ditentukan dari apa yang kita dengar. Itu yang akan terus mengisi dan menggores jiwa kita. Saudara, seperti firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 4, ayat 6, ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, siapa yang berkata? Yaitu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara, iblis berkata, Yesus mendengar apa yang dikatakan iblis. Dan apa yang dikatakan iblis itu, semua itu menyenangkan daging kita. Saudara, berapa banyak orang percaya pada saat ini? Ayo datang ke gereja,
Ayo percaya Yesus, maka Tuhan akan menolong saudara. Ketika saudara menyembah Yesus, ketika saudara mengangkat tangan memuji Dia, maka Yesus akan menurunkan tangan menolong saudara. Ini yang kita sering dengar selama ini, saudara. Tetapi ketika kita mengangkat tangan, lalu tidak pertolongan dari Tuhan, Tuhan seakan-akan diam kepada kita, Tuhan seakan-akan masa bodoh dengan kondisi dan keadaan kita dan masalah kita. Saudara, justru di sini kita harus belajar bagaimana kita menjaga hidup kita. Kita menjaga apa yang kita dengar. Iblis mengatakan kepada Yesus dan Yesus mendengar, tapi Yesus menjaga telinganya. Dia tidak mau terpengaruh dengan perkataan iblis tersebut. Karena yang dikatakan iblis semuanya jelas, hanya untuk menyenangkan daging manusia. Dikatakan sini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya. Berbicara kuasa, Tuhan punya kuasa. Dia bisa memerintahkan malaikat dan bahkan ketika dia ada masalah, malaikat bisa menolongnya. Saudara, berapa banyak yang saudara lakukan dalam kehidupan ini? Sering kita merasa, kita kan sudah jadi anak Allah. Kita punya kuasa. Barang siapa percaya kepada Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Saudara, sehingga hidup kita semua maunya sendiri. Ketika kita menghadapi masalah, berapa banyak dari kita justru berkata, dalam nama Tuhan Yesus aku tolak masalah. Dalam nama Tuhan Yesus aku tolak pencobaan. Padahal masalah dan pencobaan Tuhan izinkan di dalam diri kita supaya saudara dan saya nantinya kita bisa menghadapi masalah itu dan kita kedapatan layak di hadapan Dia. Ingat saudara, hanya dari pendengaran kita. Itu pendengaran yang hanya memuaskan jiwa dan perasaan kita. Tidak sedikit banyak orang percaya pada saat ini dia hanya diberikan rangsangan, mungkin pengajaran-pengajaran hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja mengajarkan kepada semua orang, mari, bahkan dia mengambil dari ayat, hai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Saudara, di sini mereka digojlok, mereka dirangsang dengan suatu pendengaran bahwa dia akan diberikan kelegaan. Tetapi yang diajarkan, kelegaannya hanya untuk dagingnya. Tidak pernah mereka diarahkan kelegaan bagaimana manusia batinnya, rohnya mengalami kelegaan nanti ketika berhadapan dengan Bapa di surga. Supaya dia semakin sempurna hidupnya di dalam dunia ini. Saudara, kita harus belajar menjaga pendengaran kita. Jangan lagi kita seperti orang-orang selama ini. Kita hanya mendengar, ayo ketika kita datang, kita beribadah, yang letih lesu akan dibebaskan. Yang punya hutang akan dilunasi. Yang punya sakit penyakit akan disembuhkan. Yang bisnisnya bangkrut akan dipulihkan. Saudara, apa yang ditawarkan oleh banyak gereja? Apa yang ditawarkan oleh pengajaran-pengajaran pada saat ini? Mereka menawarkan kepada orang banyak untuk datang ke gereja supaya masalah mereka selesai. Supaya hutang mereka bisa terbayar. Supaya sakit penyakit mereka bisa disembuhkan. Lalu, apa setelah itu? Selesaikah sampai di situ? Saudara, hidup kita tidak selesai sampai di sini saja, di dunia ini. Tapi masih ada kehidupan yang harus kita jalani, yaitu hidup kekekalan selama-lamanya. Kita harus bisa menjaga telinga kita. Jangan lagi kita mendengar pendengaran yang hanya memuaskan perasaan kita. Tapi kita harus bisa mendengar apa yang menyukakan hati dan perasaan Tuhan. Mulai saat ini, saudara, ketika kita mendengar tawaran-tawaran seperti ini, kita harus berhati-hati. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau hati kita? Kalau kita mau jujur, begitu banyak dari kita hanya menyenangkan perasaan kita sendiri saja. Tetapi saudara, seharusnya ayat itu tidak salah. Karena yang ditawarkan kelegaan, yang ditawarkan bagaimana kita bisa menikmati semuanya itu adalah supaya saudara dan saya bisa layak di hadapan Tuhan. Fokus hidup kita bisa melakukan apa yang Bapa kehendaki di dalam kehidupan ini. Ketika kita punya masalah, kita datang ke gereja. Bukan kita serahkan kepada Tuhan. Begitu banyak pengajaran pada saat ini. Kita datang kepada Tuhan, kita bawa masalah kita serahkan di kaki Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan masalahnya. Kita berpangku tangan. Saudara, itu salah. Yang Tuhan inginkan adalah bagaimana saudara mengerti apa yang Bapak ingini. Ketika saudara ada masalah, Bapak menginginkan saudara menghadapi permasalahan tersebut. Yang Bapak inginkan saudara bisa kuat, bisa strong. Bagaimana menyelesaikan setiap masalah. Ketika kita melewati ujian-ujian kehidupan ini, berarti saudara dan saya, kita akan naik levelnya. Kita akan terus dari detik demi detik
Dari setiap sisi demi sisi, hidup saudara dan saya kita akan menuju kepada kesempurnaan. Seperti yang Bapa inginkan, hendaklah saudara sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Sempurna dalam karakter kita, sempurna dalam kehidupan kita, sempurna dalam manusia batiniah kita, sehingga kita bisa menjadi sama serupa seperti Kristus. Saudara, disinilah kita harus belajar bagaimana berpuasa dari pendengaran yang tidak menyenangkan hati Bapa. Tapi mulai hari ini, belajarlah untuk mendengar apa yang menyenangkan telinga dan perasaan Bapa saja. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.